Senawi yang ilmunya mendunia banyak nyarahan kita, khususnya nyarahan Sulam Taufik. Senawi Al-Bantani memperjelas kehabibannya pengarang Sulam Taufik Habib Abdullah bin Husain bin Muhammad bin Thohir bin Muhammad bin Hasim Ba'alawi. Ini ilmunya tinggi-tinggi pengarang kitab. Kita pada tahu ya, sekarang muncul dari Banten, Allahu Akbar, yang bernama Kiai Imad, menolak keabsahannya para habaib yang ada di Indonesia. Mewas-waskan gitulah. Jadi nyuruh tes DNA. Berarti tidak menyesuaikan kehabiban yang di Indonesia. Saya mau bertanya kepada siapa yang ada di penjuru dunia ini, khususnya kepada orang Banten, ilmiah Senawi Al-Bantani atau Kiai Imad? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ja'alana wa iyyakum min ahlil khair was sa'adah fid din wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Semoga kita semua, yang pintar-pintar, juga yang tidak pintar, yang setuju, yang tidak setuju, yang suka, yang benci, tetap saja semoga Allah jadikan orang-orang yang di dunia ini berbahagia, semua urusannya menjadi lebih baik, dan juga di akhirat menjadi orang-orang yang beruntung. Allah membangkitkan kita dan memulangkan kita kepada tempat terbaik dan cara bangkit yang terbaik. Amin Allahumma amin. Ini ada pertanyaan menarik dari Abang Gondrong ya. Jadi Abang Gondrong itu maksudnya adalah ya mungkin Gus, mungkin Kiai, mungkin juga Habib, semuanya mungkin ya. Tetapi saya sebut Gondrong yang melihat rambutnya. Kira-kira lebih ilmiah mana antara Syekh Nawawi dengan Kiai Haji Imaduddin? Seandainya pertanyaannya lebih alim mana, kalau ditanyakan ke saya, jawabannya ya sesuai dengan yang saya taruh gambarnya itu. Syekh Nawawi di atasnya Kiai Haji Imaduddin. Saya kira ini tidak ada perbedaan pendapat. Bahkan kamu tanya kepada Kiai Haji Imaduddin sendiri, tidak mungkin beliau merasa lebih alim daripada Syekh Nawawi. Tidak mungkin ya. Walaupun ini tidak mungkin adi ya, bukan akli ya. Jadi kamu harus paham, ada orang bilang mustahil itu ada batasannya juga. Ada yang mustahil akli, ada yang mustahil adi. Mustahil adi itu nadirul wuku ya, jarang terjadi, itu sudah disebut mustahil. Kalau mustahil akli memang tidak mungkin bisa terjadi ya. Jadi kalau saya bilang tadi itu Gondrong bisa jadi Habib, bisa jadi Gus, bisa jadi apa saja, karena tidak mustahil secara akli ya, secara akal bukan hal yang mustahil, kira-kira begitu. Kemudian lebih ilmiah mana? Maka harus paham bahwa ilmiah itu adalah sesuatu yang ya pakai standar umum lah. Yang ada hujahnya, ada landasannya. Itu namanya ilmiah. Ada latar belakang keilmuannya. Kira-kira begitu. Saya tidak mau bahasa tinggi-tinggi karena saya bukan orang tinggi juga. Bahasa rakyat biasa saja. Bahasa yang sering kita pahami saja. Ilmiah itu artinya ada dasar ilmunya lah, kira-kira begitu. Maka kalau mau bertanya lebih ilmiah mana antara Kiai Nawawi, Syekh Nawawi dengan Kiai Haji Imaduddin, kita tanya balik. Kira-kira ada nggak teori ilmiah itu diukur dari orangnya? Kalau kita waras tidak pernah. Tidak pernah kita mengukur teori ilmiah itu dari orangnya. Tetapi dari apa yang dibahas dan bagaimana cara berhujahnya. Maka jangan membandingkan personal Kiai Haji Imaduddin dengan Syekh Nawawi untuk menentukan mana yang lebih ilmiah. Tetapi kamu ukur hujahnya. Bagaimana untuk bisa mengukur hujahnya? Ya kamu harus tahu apa hujahnya Syekh Nawawi meyakini itu Habib. Kalau misalnya kamu tidak tahu apa hujahnya, kok mau diukur dengan yang kamu tahu, kamu saksikan ada hujahnya. Terus kamu mau nilai, kan gak waras. Jadi Syekh Nawawi itu ijtihad beliau seperti itu. Selama kamu tidak tahu apa hujah beliau, apa argumentasinya, apa kitabnya yang dijadikan rujukan, jangan dibandingkan dengan Kiai Haji Imaduddin yang sudah menampilkan apa kitabnya, apa rujukannya, apa hujahnya. Itu namanya berhujah dengan cara yang tidak tahu lagi bagaimana caranya. Akhirnya bawa-bawa nama orang. Nggak bisa begitu. Dalam keilmuan, misalnya fikih, kita mengunggulkan pendapatnya Ibnu Hajar misalnya, mengunggulkan pendapatnya Ar-Romli misalnya. Karena dibaca, argumentasinya itu utuh. Bukan, oh ini yang bilang Ibnu Hajar mesti lebih benar. Enggak begitu. Ibnu Hajar itu bukan kekuatannya ada pada dirinya, tetapi
ada pada apa yang disampaikan. Kalau kebetulan dalam masalah ini Syekh Nawawi tidak menyampaikan argumentasinya apa, jangan dibandingkan dengan orang yang sudah menyampaikan apa argumentasinya. Karena itu berarti sudah tidak bicara ilmu, tapi bicara ngadu-ngadu. Oh, ini diakui dunia kok lah. Iya, diakui dunia, tetapi sedang dalam keadaan tidak berhujjah. Bukan pengakuan dunia sebagai hujahnya. Apa urusannya, kan begitu. Kalau mau diukur gitu ya. Sementara Kiai Haji Imaduddin itu menyampaikan hujahnya. Hujah dilawan dengan hujah, argumentasi dilawan dengan argumentasi. Makanya kamu cari, pernah nggak Syekh Nawawi itu menyampaikan argumentasi, lalu kamu ukur. Nah, itu namanya kalau sudah mau level tahqiq, mau level meneliti. Ya, kira-kira begitu. Kalau tidak mau mencapai ke situ, ya sudah, tidak perlu ngadu-ngadu. Anggap saja ini perbedaan ijtihad saja. Syekh Nawawi ijtihadnya begitu, tetapi kamu tidak tahu apa hujahnya. Kemudian Kiai Haji Imaduddin ijtihadnya begini, hujahnya seperti ini. Ya silahkan kamu pilih yang mana. Kalau gitu kan enak. Gak usah lalu kita menjatuhkan orang dengan cara, oh ini sudah diakui dunia, ini enggak begitu caranya. Diukur. Orang-orang aswaja itu ketika misalnya mengkritik Syekh Albani, ketika misalnya Syekh Albani bertentangan dengan Ibnu Hajar atau bertentangan dengan Imam Nawawi, bukan karena Imam Nawawi itu sudah ulama diakui, enggak begitu juga hujahnya. Tetapi dijelaskan di mana hujahnya Syekh Nawawi. Dan itu biasanya masalah fikih tidak mungkin tidak punya hujah. Mesti itu dibahas argumentasinya. Berbeda memahami hadis, berbeda memahami dalil, kemana rujukannya, bagaimana paduan dengan dalil-dalil yang lain. Semuanya tidak keluar dari berhujah. Semuanya tidak keluar dari apa yang dirujuk. Semuanya tidak keluar dari apa dan bagaimana cara memahami. Apakah dianggap khos, apakah dianggap am, apakah dianggap lebih kuat yang ini atau lebih kuat yang itu, ada tarjih dan sebagainya. Lah, ini Syekh Nawawi tidak bicara apa-apa tentang itu. Kok kamu mau adu-adu dengan orang yang mempresentasikan secara utuh? Nah, begitu ya. Jadi kalau lebih alim yang mana ya jelas. Kalau lebih benar yang mana ya wallahu a'lam, saya pun tidak tahu lebih benar yang mana. Cuman kalau dilihat dari cara berhujahnya tidak bisa dibandingkan juga karena Syekh Nawawi tidak menyampaikan hujahnya. Sementara Kiai Haji Imaduddin sudah menyampaikan hujahnya. Lagi pula ini bukan masalah akidah, bukan masalah fikih. Ini mentok-mentok masalah sejarah. Masalah mengungkap kebenaran di masa yang lampau. Sehingga tidak relevan saya kira kalau ini kita angkat-angkat tentang ketokohan ulama yang sudah menjadi panutan. Artinya misalnya seorang ulama ahli fikih atau ahli dalam akidah lalu ada hal-hal yang dipersoalkan kemudian hari di mana itu dalam kajiannya berkaitan dengan sejarah, berkaitan dengan keabsahan nasab, hal yang wajar-wajar saja. Tidak perlu heboh. Ilmu itu berkembang. Jadi saran saya kepada siapapun, anggap ini dinamika keilmuan. Inilah Allah titipkan ilmu yang selalu berkembang, akan lahir terus generasi ke generasi. Dari dulu ya begitu, ilmu itu berkembang. Ulama kemudian tidak sepakat dengan ulama sebelumnya itu biasa. Dan tidak pernah juga diadu-adu. Kebiasaan ngadu-ngadu sih.